pertama-tama akan membahas tentang rumus dasar limit trigonometri. Yang pertama, limit X menuju 0, tangan AX dibagi tangan BX sama dengan A per B. Gimana sih contohnya? Nah, contohnya kayak gini. Limit X menuju 0, tangan 2X dibagi tangan 6X. Nah, ini kan sama kan bentuknya kayak ini. Berarti kita ambil koefisiennya yang ini, A per B. Berarti hasilnya 2 per 6. Nah, 2 per 6 itu 1 per 3. Jadi hasilnya ini. Nah, yang kedua, bentuknya itu limit X menuju 0, sin AX dibagi sin BX sama dengan A per B. Ini sama aja kayak yang pertama ya. Contohnya. Nah, yang kedua, contohnya itu misalkan sin 6X dibagi sin 2X. Nah, berarti hasilnya itu koefisiennya ini, berarti 6 per 2. 6 per 2 itu sama dengan 3. Nah, yang bentuk ketiga, limit X menuju 0, tangan AX dibagi sin BX sama dengan A per B. Nanti sama aja bentuknya kayak gini, jadi yang kita ambil itu A per B. Nah, selanjutnya, limit X menuju 0, sin AX dibagi tangan BX sama dengan A per B. Nah, ini juga sama semuanya. Sebenarnya ini tuh sama semua, jadi kita tuh mengambil depan X aja, jadi angkanya aja yang kita ambil gitu. Jadi kalau misalkan ini tuh contohnya misalkan sin 6X dibagi tangan 2X. Nah, berarti kita ambil angkanya aja, jadi 6 per 2. 6 per 2 itu 3, kayak gitu. Nah, selanjutnya limit X menuju 0, sin MX dibagi NX sama dengan M per N. Ini juga sama aja kayak yang tadi, kita ambil angkanya aja gitu. Nah, selanjutnya limit X menuju 0, NX per sin MX sama dengan N per M. Selanjutnya limit X menuju 0, NX dibagi tangan MX sama dengan N per M. Selanjutnya limit X menuju 0, tangan NX per NX sama dengan M per N. Jadi semuanya itu konsepnya sama, jadi kita ambil angkanya aja gitu, untuk angka di pembilang sama angka di penyebutnya gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat limit fungsi. Sifat-sifat limit fungsi itu ada 6. Mari kita bahas. Jika limit X mendekati A untuk fx sama dengan A dan limit X mendekati A untuk gx sama dengan B, maka akan berlaku yang pertama, limit X mendekati A fx ditambah gx sama dengan limit X mendekati A fx ditambah limit X mendekati A gx sama dengan A ditambah B. Yang kedua, limit X mendekati A fx dikurang gx sama dengan limit X mendekati A fx dikurang limit X mendekati A gx sama dengan A dikurang B. Yang ketiga, limit X mendekati A fx dikali gx sama dengan limit X mendekati A fx dikali limit X mendekati A gx sama dengan A dikali B. Yang keempat, limit X mendekati A C dikali fx sama dengan C dikali limit X mendekati A fx sama dengan C dikali A. Yang kelima, limit X mendekati A fx dibagi gx sama dengan limit X mendekati A fx dibagi limit X mendekati A gx sama dengan A dibagi B, dengan syarat B tidak sama dengan 0. Dan yang terakhir, limit X mendekati A fx pangkat gx sama dengan limit X mendekati A fx pangkat limit X mendekati A gx sama dengan A pangkat B. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara menentukan limit fungsi trigonometri. Terdapat beberapa cara dalam menentukan limit fungsi trigonometri, yaitu 1. Faktorkan dengan X min A. Contoh, limit fx per gx dengan x mendekati A sama dengan limit x min A fx per x min A gx dengan x mendekati A sama dengan fa per ga. Yang kedua, menerapkan dalil L'Hospital. Contoh, limit fx per gx dengan x mendekati A sama dengan limit f aksen x per g aksen x dengan x mendekati A sama dengan
F aksen A per G aksen A. Yang terakhir, mengalikan dengan akar sekawan. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal limit fungsi trigonometri yang pertama. Limit X mendekati 0, sin 4X per 3X kuadrat tan X sama dengan limit X mendekati 0, sin 4X itu kita jabarin menjadi sin X kali sin X kali sin X kali sin X per 3X kuadrat tan X sama dengan 3X kali X kali X kali tan X sama dengan, lalu kita jabarin menjadi limit X mendekati 0 satu per satu nih. Limit X mendekati 0 sin X per 3X kali limit X mendekati 0 sin X per X kali limit X mendekati 0 sin X per X kali limit X mendekati 0 sin X per tan X sama dengan, jangan lupa sifat limit fungsi trigonometri sin X sama dengan 1 kali 1 per 1 kali 1 per 1 dikali sin X per tan X. Tan X pada sifat limit fungsi trigonometri sama dengan 1. Jadi dikali 1 per 1 sama dengan 1 per 3. Selanjutnya, contoh soal nomor 2, soalnya itu sin X mendekati pi per 3, 2X plus sin setengah X per cos 2X. Jadi pertama-tama angkanya itu kita cari dulu, dan itu berapa? Itu pi mendekati 3. Terus di sini pi per 3 sama dengan pi itu 180 derajat per 3, berarti 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Terus kita tulis di sini min X menuju pi per 3. Nah, jadi X nya ini kita substitusi sama nilai yang 6 tadi. Jadi 2 dikali 60 derajat plus sin setengah dikali 60 derajat. Terus per cos dikali 2 dikali cos 2 dikali 60 derajat. Oke, kita tulis lagi di sini lim X pi per 3. 2 kali 60 ini kan 120 derajat ya, 120 derajat. Terus sin setengahnya dari 60 kan berarti sin 30 derajat per cos 2 dikali 60 berarti cos 120 derajat. Nah, terus kita hitung lim X mendekati pi per 3 tulis 120 derajat plus sin 30 derajat itu dari tabel trigonometri itu hasilnya setengah per cos 120 derajat itu dalam tabel trigonometri berarti min setengah. Lalu setelah itu sama dengan, nah 120 ini kalau kita bentuk menjadi pi berarti cos 2 per 3 kita dalam kurungnya. Jika kita hitung 2 dikali 360 dibagi 3 jadi 120 ya, plus setengah. Jadi yang di bawah ini kita naikin ke sini berarti jadinya dikali, tapi dibalik jadi min 2 per 1 sama dengan, jadi kita kali yang ini dengan yang ini, lalu ini juga dikali dengan ini ya, hasilnya itu ini 2 kali min 2 sama dengan min 4 per ini 3 kali 1 3 min 4 per 3 pi ditambah ini setengah dikali min 2 per 1 itu sama dengan min 1. Ini 1 dikali min 2 dikali 1 2 min 2 per 2 itu sama dengan min 1 sama dengan min 4 per 3 pi ini jadi min ya, berarti min 1. Kita lihat contoh soal berikut. Tentukan limit X mendekati 0 dari sin 2X dikurang sin 3X dibagi tangan 4X. Langsung aja, karena sudah sin dengan tangan berarti limit X mendekati 0 dari sin 2X dibagi tangan 4X dikurang sin 3X dibagi tangan 4X sama dengan 2 per 4 dikurangin 3 per 4.
sama dengan min 1/4.